Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dengan NIM 223140118 dan kami dari kelas 6 ITA 1. Dengan teman saya. Dan saya Ahmad Rafi Hidayatullah dan NIM saya 223 140 143. Saya Adam Pondra Mahmud dengan NIM 223140110. Nah, baik, sebelum lanjut ke prakteknya, mungkin sedikit penjelasan. eh, untuk skenario praktikum SNOR. SNOR adalah sebuah Network Intrusion Detection System berbasis open source yang berfungsi untuk mengendus dan menganalisa lalu lintas jaringan secara real time untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau upaya serangan. Nah, pada topologi yang saya gunakan saat ini ada dua, yaitu server dan klien, di mana server itu adalah target target sekaligus sistem pertahanan yang menjalankan snort dengan IP 192.168.1.1. Lalu ada Kali Linux sebagai penyerang atau yang melakukan ping kepada sisi server. Lalu untuk skenario pengujian yang akan kita lakukan adalah mendeteksi paket ICMP atau aktivitas ping dari Kali Linux yang rule-nya dikonfigurasikan di dalam snort agar mampu mengenali paket tersebut dan mencatatnya ke dalam file log alert IDS secara instan. Satu, dua, tiga. Nah, langsung saja ke praktek awal. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan snort membaca interface jaringan yang tepat. Di sini saya akan menjalankan perintah snort w untuk melihat daftar network interface yang tersedia pada sistem. Bisa kita lihat akan tepat. Di sini akan kita jalankan snort w. Nah, bisa kita lihat pada output di layar IP address target yaitu 192.168.1.1 yang berada pada indeks keempat di perangkat kita. Angka indeks 4 ini wajib digunakan saat menjalankan snort agar lalu lintas yang ingin dipantau itu tidak terlewat. Lalu lanjut ke konfigurasi rule snort. Kita akan lihat konfigurasi rule snort yang digunakan. Untuk mengeceknya, kita akan melakukannya di snort. Nah, pada snort config ada folder di sini. Snort config. Saya sudah membuat rule dengan protokol ICMP untuk mendeteksi aktivitas ping dari IP tersebut menuju mesin Windows. Jika aturan ini terpicu, ada beberapa aturan. Saya sudah mengaturnya. Snort akan menghasilkan peringatan seperti misalnya di bawah seperti ini. Ada aturan alarmnya. Jika TCP, jika ICMP, jadi akan muncul peringatan pada eh, pada alert IDS-nya nanti. Untuk beberapa setup sudah saya lakukan di awal sebelum melakukan prakteknya. Jadi mungkin sudah bisa kita skip. Lalu untuk menguji
langsung kita mulai untuk menjalankan Snort IDS yang menggunakan perintah ini. Nah, di bagian perlu diperhatikan saya menambahkan parameter I4 di bagian akhir perintah. Parameter ini digunakan untuk mengunci interface ke indeks nomor 4 yang sudah dicek sebelumnya. Setelah inisialisasi selesai dan muncul status commencing, paket processing berarti Snort sudah aktif dan siap mantau lalu lintas jaringan secara real time. Kita mulai saja. Nah, di sini inisialisasi sudah aktif. Jadi di sini keadaannya Snort sudah aktif dan sudah bisa mengatur atau memantau lalu lintas jaringan. Lalu langsung saja ke Kali Linux-nya. Kita beralih ke sisi Kali Linux. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pengujian dengan mengirimkan paket ping sebanyak 4 kali ke IP Windows target. Melakukan ping sebanyak 4 kali kepada. Nah, ini proses berjalan normal. Lalu kita akan kembali ke Windows-nya. Kembali ke Windows. Lalu, saya akan menghentikan proses monitoring Snort dengan menjalankan Ctrl C. Berdasarkan statistik pada akhir layar, sini, maka kita bisa langsung ke file ADS alertnya, alert IDS-nya di bagian log. Nah, di sini sudah kelihatan kita melakukan ping sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, dan 4. Ada timestamp-nya, ada timestamp dan beberapa informasi lain, informasi-informasi lain. Mungkin untuk prakteknya cuma gitu saja. Mungkin agak kesulitan di bagian setup-setupnya karena ada beberapa infrastruktur yang berbeda. Tapi untuk praktikum ini kita sudah berhasil untuk melakukan Snort IDS-nya. Sebagai kesimpulan, eksperimen ini membuktikan bahwa Snort IDS berhasil diimplementasikan sebagai sistem deteksi ancaman pada jaringan. Eh, Ketepatan milih interface jaringan dan ketelitian menulis rule sangat menentukan keberhasilan IDS dalam menangkap paket yang lewat karena sebelumnya ada beberapa error-error karena di bagian konfigurasi rule-nya tidak benar. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.